Arya Damar sebelumnya bernama Jakadilah, adalah nama seorang pemimpin legendaris yang berkuasa di Palembang pada pertengahan abad ke-15 Masehi, sebagai bawahan kerajaan Majapahit. Ia dikenal juga dengan nama Aryo Damar atau Aryo Abdillah. Menurut kronik Tiongkok dari kuil Sampokong Semarang, ia memiliki nama Tionghoa yaitu Swan Liong atau naga berlian, tanpa nama marga di depannya, karena ibunya merupakan wanita peranakan Tionghoa. Selanjutnya nama Arya Damar ditemukan dalam Kidung Pamacangah dan Usana Bali, sebagai penguasa bawahan di Palembang yang membantu Majapahit menaklukkan Bali pada tahun 1343. Dikisahkan, Arya Damar memimpin 15.000 prajurit menyerang Bali dari arah utara, sedangkan Gajah Mada menyerang dari selatan. Dengan jumlah prajurit yang sama, pasukan Arya Damar berhasil menaklukkan desa Ularan, yang terletak di pantai utara Bali. Pemimpin Ularan yang bernama Pasunggiri akhirnya menyerah setelah bertempur selama 2 hari. Arya Damar yang kehilangan banyak prajurit melampiaskan kemarahannya dengan cara membunuh Pasunggiri. Arya Damar kembali ke Majapahit untuk melaporkan kemenangan di Ularan. Pemerintah pusat yang saat itu dipimpin Tribuana Tunggadewi marah atas kelancangan Arya Damar, yaitu membunuh musuh yang sudah menyerah. Arya Damar pun dikirim kembali ke medan perang untuk menebus kesalahannya. Arya Damar pun tiba kembali di Bali, dan bergabung dengan Gajah Mada yang bersiap menyerang Tawing. Di sini, sempat terjadi kesalahpahaman, di mana Arya Damar menyerbu lebih dulu sebelum datangnya perintah. Namun keduanya akhirnya berdamai sehingga pertahanan terakhir Bali pun dapat dihancurkan. Seluruh pulau Bali akhirnya jatuh ke dalam kekuasaan Majapahit. Setelah pertempuran panjang selama 7 bulan, pemerintahan Bali kemudian dipegang oleh adik-adik Arya Damar, yaitu Arya Kenceng, Arya Kutawandira, Arya Sentong, dan Arya Belok. Sementara itu, Arya Damar sendiri kembali ke daerah kekuasaannya di Palembang. Arya Kenceng memimpin saudara-saudaranya sebagai penguasa Bali bawahan Majapahit. Ia dianggap sebagai leluhurnya raja-raja Tabanan dan Badung. Sejarawan Cornelis Christian Berg menganggap Arya Damar identik dengan Aditya Warman, yaitu penguasa Pulau Sumatera bawahan Majapahit. Nama Aditya Warman ditemukan dalam beberapa prasasti yang berangkat tahun 1343 dan 1347, sehingga jelas kalau ia hidup sezaman dengan Arya Damar. Menurut Berg, Arya Damar adalah penguasa Sumatera, Aditya Warman juga penguasa Sumatera. Karena keduanya hidup pada zaman yang sama, maka cukup masuk akal apabila kedua tokoh ini dianggap identik. Di samping itu, karena Aditya Warman adalah putra dari Jingga, maka Arya Damar dan adik-adiknya juga dianggap sebagai anak-anak putri Melayu tersebut. Namun asumsi ini belum tentu betul, karena daerah yang dipimpin Aditya Warman bukan Palembang, melainkan Pagaruyung, sedangkan kedua negeri tersebut terletak berjauhan. Palembang sekarang masuk wilayah Sumatera Selatan, sedangkan Pagaruyung berada di Sumatera Barat. Sementara itu, berita Tiongkok dari dinasti Ming 1368–1644 menyebutkan bahwa di Pulau Sumatera terdapat 3 kerajaan dan semuanya adalah bawahan Pulau Jawa atau Majapahit. 3 kerajaan tersebut adalah Palembang, Dharmasraya, dan Pagaruyung. Dengan demikian, Arya Damar bukan satu-satunya raja di Pulau Sumatera, gitu pula dengan Aditya Warman.
Karena itu, Arya Damar tidak harus identik dengan Aditya Warman. Meskipun Arya Damar dan Aditya Warman hidup pada zaman yang sama, serta memiliki jabatan yang sama pula, tapi keduanya belum tentu identik. Arya Damar adalah Raja Palembang, sedangkan Aditya Warman adalah Raja Pagaruyung. Keduanya merupakan wakil kerajaan Majapahit di Pulau Sumatera. Arya Damar adalah pahlawan legendaris, sehingga nama besarnya selalu diingat oleh masyarakat Jawa dalam naskah-naskah babat dan serat. Misalnya babat Tanah Jawi, tokoh Arya Damar disebut sebagai ayah tiri Raden Patah, Raja Demak pertama. Dikisahkan, ada seorang raksasa wanita ingin menjadi istri Brawijaya, yaitu raja terakhir Majapahit. Ini menurut versi babat. Ia pun mengubah wujud menjadi gadis cantik bernama Endang Sasmintapura, dan segera ditemukan oleh patih Majapahit yang bernama Gajah Mada di dalam pasar kota. Sasmintapura pun dipersembahkan kepada Brawijaya III untuk dijadikan istri. Namun, ketika sedang mengandung, Sasmintapura kembali ke wujud raksasa karena makan daging mentah. Ia pun diusir oleh Brawijaya III, sehingga melahirkan bayinya di tengah hutan. Putra sulung Brawijaya III itu diberi nama Jakadilah. Setelah dewasa, Jakadilah pun mengabdi ke Majapahit. Ketika Brawijaya ingin berburu, Jakadilah pun mendatangkan semua binatang hutan di halaman istana. Brawijaya III sangat gembira melihatnya, dan akhirnya sudi mengakui Jakadilah sebagai putranya. Jakadilah kemudian diangkat sebagai Bupati Palembang, bergelar Arya Damar. Sementara itu, Brawijaya V telah menceraikan seorang selirnya yang berdarah Tiongkok, karena permaisurinya yang bernama Ratu Dwarawati atau Putri Campa yang merasa cemburu. Kemudian putri Tiongkok itu diserahkan kepada Arya Damar untuk dijadikannya istri. Selanjutnya Arya Damar membawa putri Tiongkok itu ke Palembang. Wanita itu melahirkan putra Brawijaya V yang diberi nama Raden Patah. Kemudian dari pernikahan dengan Arya Damar, lahir Raden Kusen. Dengan demikian, terciptalah suatu silsilah yang rumit antara Arya Damar, Raden Patah, dan Raden Kusen. Setelah dewasa, Raden Patah dan Raden Kusen meninggalkan Palembang menuju Jawa. Raden Patah akhirnya menjadi Raja Demak pertama, dengan bergelar Panembahan Jimbun. Kisah hidup Raden Patah juga tercatat dalam kronik Tiongkok, dari kuil Sampokong Semarang. Dalam naskah itu, Raden Patah disebut dengan nama Jinbun, sedangkan ayah tirinya bukan bernama Arya Damar, melainkan bernama Swan Liong atau Naga Berlian. Swan Liong adalah putra Raja Majapahit bernama Yang Wisisa, yang lahir dari seorang selir Tiongkok. Mungkin Yang Wisisa sama dengan Hyang Wisesa, atau mungkin Hyang Purwawisesa, karena kedua nama ini ditemukan dalam naskah Pararaton. Swan Liong bekerja sebagai kepala pabrik bahan peledak di Semarang. Pada tahun 1443, ia diangkat menjadi Kapten Tionghoa di Palembang oleh Gan Eng Chu, Kapten Tionghoa di Jawa. Swan Liong di Palembang memiliki asisten bernama Bong Swiho. Pada tahun 1445 Bong Swiho pindah ke Jawa, dan menjadi menantu Gan Eng Chu. Pada tahun 1451, Bong Swiho mendirikan pusat perguruan agama Islam di Surabaya, dan ia pun terkenal dengan sebutan Sunan Ampel. Swan Liong di Palembang memiliki istri seorang bekas selir Kungtabumi Raja Majapahit. Mungkin Kungtabumi adalah ejaan Tionghoa untuk Brekertabumi. Dari wanita itu lahir dua orang putra bernama
Jinbun artinya orang kuat, dan Kinsan artinya gunung emas. Pada tahun 1474, Jinbun dan Kinsan pindah ke Jawa untuk berguru kepada Bong Suiho alias Sunan Ampel. Tahun berikutnya, Jinbun mendirikan kota Demak, sedangkan Kinsan mengabdi kepada Kung Tabumi di Majapahit. Tidak diketahui dengan pasti sumber mana yang digunakan oleh pengarang kronik Tiongkok dari kuil Sampokong di atas. Kemungkinan besar, si pengarang pernah membaca Pararaton, sehingga nama-nama Raja Majapahit yang ia sebutkan, mirip dengan nama-nama raja dalam naskah dari Bali tersebut. Misalnya, si pengarang kronik tidak menggunakan nama Brawijaya yang lazim digunakan dalam naskah-naskah Babat. Jika dibandingkan dengan Babat Tanah Jawi, isi naskah kronik Tiongkok Sampokong terkesan lebih masuk akal. Misalnya, Ibu Arya Damar adalah seorang raksasa, sedangkan Ibu Swan Leong adalah manusia biasa. Ayah Arya Damar sama dengan ayah Raden Patah, sedangkan Ibu Swan Leong dan Jinbun berbeda. Lain lagi dengan naskah dari Jawa Barat. Misalnya Hikayat Hasanuddin atau Sejarah Banten. Naskah-naskah tersebut menggabungkan nama Arya Damar dengan Jakadilah, menjadi Aryadilah, yang juga menjabat sebagai Bupati Palembang. Selain itu, nama Aryadilah juga diduga berasal dari nama Arya Abdillah. Dikisahkan, ada seorang Perdana Menteri, Munggul, bernama Cekopo, yang mengabdi ke Majapahit. Putranya yang bernama Cucu, berhasil memadamkan pemberontakan Aryadilah Bupati Palembang. Raja Majapahit sangat gembira, dan mengangkat Cucu sebagai Bupati Demak, bergelar Maulana Arya Sumangsang. Dengan demikian, Arya Sumangsang berhasil menjadi pemimpin Demak setelah mengalahkan Aryadilah. Kisah dari Jawa Barat ini cukup unik, karena pada umumnya, Raja Demak disebut sebagai anak tiri Bupati Palembang. Sementara itu, berita tentang pemberontakan Palembang ternyata benar-benar terjadi. Kronik Tiongkok dari dinasti Ming mencatat bahwa, pada tahun 1377 tentara Majapahit berhasil menumpas pemberontakan Palembang. Rupanya pengarang naskah di atas pernah mendengar berita pemberontakan Palembang terhadap Majapahit. Namun, ia tidak mengetahui secara pasti bagaimana peristiwa itu terjadi. Pemberontakan Palembang dan berdirinya Demak dikisahkannya sebagai satu rangkaian. Padahal sesungguhnya, kedua peristiwa tersebut berselang lebih dari 100 tahun. Dari naskah-naskah di atas menunjukkan bahwa, adanya hubungan antara pendiri Demak dan penguasa Palembang. Teori yang paling populer adalah, yang bersumber dari Babat Tanah Jawi, atau naskah lainnya yang sejenis, yaitu, Raden Patah disebut sebagai anak tiri Arya Damar. Sementara itu, catatan Portugis berjudul Suma Oriental, menyebut bahwa, Raja Demak sebagai keturunan masyarakat kelas rendah dari Gresik. Naskah ini ditulis sekitar tahun 1513, sehingga kebenarannya relatif lebih meyakinkan daripada Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi sendiri disusun pada abad ke-18, yaitu berselang ratusan tahun sejak kematian Raden Patah. Melalui naskah itu, si penulis berusaha menunjukkan kalau Demak adalah pewaris sah dari Majapahit. Raden Patah pun disebutnya sebagai putra kandung Brawijaya. Mungkin penyusun Babat Tanah Jawi juga pernah mendengar adanya hubungan antara Demak dengan Palembang. Maka, Raden Patah pun dikisahkan sebagai anak tiri Bupati Palembang. Karena nama Bupati Palembang yang paling legendaris adalah Arya Damar, maka tokoh ini pun dipilih sebagai nama ayah tiri, sekaligus kakak Raden Patah. Dalam hal ini,
Penyusun babat Tanah Jawi tidak menyadari kalau Arya Damar dan Raden Patah hidup pada zaman yang berbeda. Arya Damar merupakan pahlawan penakluk Bali pada tahun 1343, sedangkan Raden Patah menjadi Raja Demak sekitar tahun 1500-an.